Kembali lagi di Beyond the Game. Kali ini kita mau bahas naturalisasi sungai. Normalisasi, naturalisasi kan ada sungai kan. Isu belakangan ini kan lagi ramai soal si ini dapat paspor Indonesia, si itu dapat paspor Indonesia. Ya seru sih ini topik kali ini karena agak. Gue mau ngubah konten boleh nggak? Ada beberapa, ya ada pro kontra ya. Ya ramai kan di Twitter. Lagi ramai bagaimana adanya proses naturalisasi pemain dari luar untuk jadi warga negara kita dengan polemik yang ada. Yang terakhir kan akhirnya yang isu yang paling hangat jadi Ahmad sama Sandy Walsh. Pro kontra lah, apalagi sejak jadi Ahmad akhirnya bermain untuk atau sign kontrak dengan klub jadi tim Malaysia, dianggap tidak cukup proper segala macam. Tapi ini udah lama kan sebenarnya kan masalah naturalisasi kan. Ya udah dari awalnya kan 1950 bahkan. Lama banget itu. Bapak saya belum lahir. 1950 tuh ada 5 pemain Belanda yang dinaturalisasi, walaupun akhirnya cuma 1 yang main di timnas. Kalau nggak salah itu namanya Dindels. Bukan. Siapa namanya tuh? Van Houten. Coklat. Ya itulah pokoknya 1950 itu ada 5 pemain, akhirnya cuma 1 sih yang main di timnas. Ya berarti membuktikan bahwa nggak selamanya naturalisasi akhirnya bisa masuk timnas mungkin ya. Ya kalau dari kita era modern sekarang 2010 lah ya. Yang 12 tahun tapi banyak banget. Ada berapa pemain sih yang udah kita naturalisasi? Total 30. Itu 35 dari sama dulu. Van Houten tadi nggak? Van Houten iya itu sudah termasuk. 35 orang yang naturalisasi. Gue nggak tahu ya. Ada yang tahu update-nya total berapa yang masuk timnas pun kayaknya nggak semua sih. Oh enggak ya, pasti kan? Pasti dikit banget. Apalagi setelah dualisme selesai kan, paling cuma eranya Van Dijk dan kawan-kawan. Nah, tapi dulu pernah nih, ada yang ngedatengin, gue nggak mau nyebut merek. 2005 ya? Pokoknya orang-orang Brazil didatengin untuk dinaturalisasi tahun 2006. Walaupun nggak ada sih akhirnya. Orang banyak yang protes kan, nggak jadi kan. Karena mungkin waktu itu ngeliat Piala Tiger 2004 ngeliat Singapura sukses lah. Iya Singapura juara. Ya dengan Tim Dixon, Abu Kasmir. Tapi Timor Leste nggak berhasil dengan naturalisasinya. Ya dari mana? Ada kan dari. Itu second berapanya apa? Makanya. Iya mungkin sih. Kalau Timor Leste naturalisasi bukan pengen juara, nggak ada pemain. Oh iya. Mungkin kayak Filipina juga ya. Banyak yang pada main basket kan. Tapi kalau Filipina kan lebih ke basket dan rata-rata mereka punya 2 keluarga negaraan. Oh iya, Filipina boleh ya, Indonesia karena boleh. Dan rata-rata orang Amerika lah, karena dia jejak Amerika kan. Iya, pro kontranya kan naturalisasi akhirnya ini Ji. Oke, lu naturalisasi, tapi ngapain main di sini gitu. Orang banyak yang menanyakan, ya mendingan lu tetap main di sana gitu. Ya pro kontranya itu, mungkin yang pro dulu ngelihat karena dari olahraga lain kayak basket sukses. Basket kemarin gold salah satunya kan ada naturalisasi itu. Cuman dilihat juga waktu basket itu ternyata pemain-pemain naturalisasinya nggak boleh main di sini atau main di sini sebagai foreign. Nah, ini iya hitungannya foreign. Pembatasan kayak gitu atau mungkin memang untuk jangka pendek sih atau jangka menengah yang mana pengen instan dan lebih narik posisi-posisi yang kita nggak punya pemain cukup oke di beberapa sektor itulah kayak striker, mungkin back atau gelandang tipe playmaker karena kan rata-rata klub kita pakai pemain asing juga sebenarnya. Dan kalau di basket mungkin postur kali ya masih jadi isu. Ya walaupun kayak pemain kita juga mungkin tapi yang lebih kepada memang kualitas sih yang nggak banyak karena cuma 2 yang masuk timnas juga. Masuk cuma 2. Meskipun dimulai dari dan dia tuh banyak, basket tuh banyak yang naturalisasi juga. Cuman yang akhirnya masuk timnasnya cuma 2. Dan dimulai 2015 SEA Games juga waktu itu perak yang terakhir kemarin dapat emas ya. Tapi memang pemain ini disuruh main yang memang bisa main yang keluar lah gitu. Benar. Dan mungkin adopsi dari Filipina juga, tapi Filipina kan sebenarnya ya orang duit keluarga negaraan kan. Amerika dia main di Amerika dan sebenarnya kan. Dan kalau kita lihat proses naturalisasi kan ada yang memang sendiri dia mengajukan, terus ada yang support dari klub, ada yang support dari federasi. Tapi pasti kan ketiganya berhubungan dengan kementerian yang bersangkutan gitu kan. Ya misalnya personal pun
oke, lu udah 5 tahun, 10 tahun itu tetap dilihat juga pasti kan lu udah untuk apa nih olahraga misalnya. Undang-undang kewarganegaraan sih tadi yang kau sendiri secara umumnya adalah bagi WNA yang udah tinggal 5 tahun berturut-turut di sini atau 10 tahun tinggal tapi nggak di sini, berturut-turut. mungkin bekerja secara aktif di sini. Di luar itu boleh ketika memang ada cara khusus ketika memberikan efek dampak baik buat negara, salah satunya sepak bola. Sepak bola olahraga yang disupport atau di-endorse oleh kementerian terkait. Kalau di sepak bola berarti Kemenpora lah. Misalnya kalau pengen naturalisasi ahli minyak olahraga, berarti harus STM. Iya. Pun di olahraga sama, nggak cuman atletnya, tapi sebenarnya pembina dan praktisi ahli olahraga tuh bisa gitu. Ya mungkin kalau misalnya ada yang mau dinaturalisasi jadi ketua APPI misalnya, bisa aja gitu kan. Banyak keuntungan jadi WNI memang secara lain lah, dalam artian kan nggak boleh beli aset di sini segala macam kan, mungkin pengen punya rumah segala macam atau mungkin pengen nikah juga kan di sini dengan punya jodoh di sini kan, ada alasan pribadi tadi. Cuman kalau alasan negara ya tadi, nah ini rata-rata dengan alasan untuk negara, tapi banyak yang jadi kontrol, banyak yang tidak pernah main di timnas. Jadi ini sebenarnya untuk siapa ya gitu kan yang jadi ngapain dinaturalisasi, meskipun sebenarnya itu hak warga negara, baik WNI WNA dia jadi warga. Kita bicara di sini kalau di sepak bola hak pemain gitu. Dia bisa untuk memilih. Tapi kenapa akhirnya dia disupport untuk itu gitu ya? Yang jadi kontra itu kan adalah yang support adalah federasi atau klub untuk menjadi WNI padahal belum memenuhi 5 dan 10 tahun tadi, tapi tidak membela timnas. Ujung-ujungnya mungkin adalah untuk kepentingan klub yang mana kan ada pembatasan pemain asing dari cuman 3+1 itu. Dia pengen banyak tapi kuotanya penuh, jadi pemain-pemain asing itu di Indonesia kan lah yang bisa disupport itu. Nah, jadi kepentingannya di situ, yang mana secara pembinaan pemain lokal nggak ada punya nggak cukup bermain lah di tim. Nah, itu yang menjadi kontranya, meskipun ya isu ini udah banyak dan mestinya sih kalau secara yang benar memang perlu ada rangkaian lah atau plan mau sampai kapan kita naturalisasi dan untuk program yang mana, apakah untuk Piala Dunia 20, apakah untuk AFF 2024, apakah untuk Olimpiade 2028 gitu-gitu. Nah itu yang nggak ada, meskipun kita punya impres tentang olahraga, kita punya DBON, Kemenpora, cuman tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan bahwa kita akan naturalisasi untuk program apa. Ini kan yang menjadi kontranya yang orang bertanyakan itu. Ya kan, ini juga pemain sebenarnya nggak semuanya naturalisasi karena masih ada yang bisa memilih yang di bawah-bawah. Ya kalau kita lihat pemain-pemain muda itu kan berarti di bawah 21 masih bisa milih kan, dia lahir di sana, dia tinggal lama di sana, tapi dia tertarik ke sini. Ya dia masih bisa memilih tuh gitu ya, dan kayaknya masih lebih produktif lah gitu ya. Ya itu bahkan cukup oke kayak Irfan Bahdim yang sekarang nih Elkan Bagot, dia dua keluarga negaraan kan kita boleh keluarga negaraan terbatas namanya sampai usia 18. Untuk memilih diberikan waktu sampai 21 tahun, 3 tahun untuk mikir aku mau milih mana, mau milih negara mana. Irfan milih Indonesia, Elkan Bagot milih Indonesia, dan akhirnya apalagi Elkan oke-nya adalah main di Inggris. Irfan juga dulu main di Jepang gitu kan. Irfan lihat dong 2016 balik gila banget waktu itu kan. Padahal di sana cuma main Liga 2 kasarnya gitu, Liga 2 sana. Itu mungkin yang ada plus-plusnya lah, naturalisasi yang secara darah, atau darah juga kan bisa juga yang dia pindah kayak Kim gitu-gitu kan. Kim akhirnya kan dia milih Indonesia kan. Ezra itu kan milih, dia memilih usianya sudah tidak 21 tapi dia memilih karena dia punya darah. Betul. Jadi kan memang ada yang karena darah meskipun di endorse, ada yang tidak punya darah tapi memang dibutuhkan negara. Tapi semua itu tidak memenuhi, tapi semua itu adalah kebutuhan negara, kasarnya sih gitu. Itu yang pro kontranya kita lah. Ya sebenarnya pun nggak masalah, kita tetap support mereka kan. Kayak pemain asing juga kita support. Iya dong. Kalau mau logiknya mau 1000 pemain naturalisasi, kalau pelatih yang nggak mau milih kan juga nggak masalah kan. Cuman kan pertanyaannya kenapa dinaturalisasi kalau nggak dapat negara atau gitu. Apalagi kan ini udah ganti kewarganegaraan ya, bukan yang cuman kayak beli apa gitu kan. Ini udah ya warga negara, ini kan bakal panjang gitu kan. Dan sekarang mungkin ini juga sebenarnya permintaan pelatih Sintayong juga kan untuk minta 2 pemain ini. Nah, cuman yang dibutuhkan si pihak kontra ini adalah mau sampai kapan bikin statement yang clear sebagai pembuat kebijakan dalam hal ini federasi. Ini untuk
kompetisi ini atas permintaan ini. Nanti akan ada lagi nggak? Nanti nggak akan ada lagi. Nanti kita akan ada sekian lagi karena untuk program seperti ini kan kayak cuman depan mata ganti. Kayak dulu kita nggak punya striker, Spaso dijadiin, tiba-tiba cuman main beberapa tahun selesai. Kita butuh back, kayak jadi karena panik gitu ya? Ya, sejuk ke situ lah. Panik buying gitu kalau tim gitu. Oh gimana nih kita butuh ini. Target gitu di depan mata di tahun yang sama baru panik. Ya kira ini asing-asing nih di Indonesia kan semua gitu. Ya padahal kalau kita mau mungkin kalau emang karena ada yang beranggapan deh tapi dia udah lumayan latihan di klub sana gitu ya. Ya kita kan bisa ningkatin di sininya, bisa ningkatin kualitas dari akademinya, dari kompetisinya, terus ya mungkin kalau misalnya oke kayak Jepang dan Korea dia ngirim pemain muda di sekolahin ke klub-klub luar, jadi ya udah apa ya, udah ibaratnya udah kayak pemain sana gitu, binaan sana. Ya jadinya kan nggak perlu panik-panik, wah nih kita butuh ini, butuh ini. Ganti terus dari zaman Primavera, Bareti kan program beda tuh. Terus kesini zaman SAD, terus berubah lagi, sempet ngalamin nang ini nggak yang jadi Persibi Bantul kan di Ronggo itu kan dibuat satu klub untuk berkompetisi lokal, bahkan kemarin cepat di Jember atau dijadiin satu klub lah. Terus dikirim keluar kayak SAD jadi Garuda Select, tidak berhasil berbagai macam, akhirnya naturalisasi itu yang juga program depan mata atau panjang itu kan sempat waktu kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20 awal-awal kepilih langsung kan berapa pemain Brazil dikirim. Tapi nggak jadi gitu. Itu bahkan sebenarnya lebih oke ketika ngeliatnya 3 tahun ke depan nih. Ya, maksudnya gini, naturalisasi ini kalau di beberapa negara jadinya si pemain itu memang pengen, ngerti nggak sih? Kan beda kalau pemain itu emang, wah gue pengen ngebela Indonesia kayak Thailand. Mungkin dia ngeliat, wah infrastruktur di Thailand udah oke, benefit gue untuk jadi warga negara Thailand udah oke. Kan yang dilihat di situ kan, bukan ujung-ujung, tawarin dia ini untuk jadinya nggak kayak bisnis kan. Tapi justru Thailand inilah, dia pemain mengirim sebanyak-banyaknya pemain lokal main di luar. Justru mindsetnya dibalik dia. Iya, makanya itu dia pemain luarnya jadi kenapa mau ditanya karena menurut dia ya udah gitu. Toh publiknya juga akhirnya daya saingnya jadi tinggi gitu loh. Iya. Yang di luar ingin membuktikan, yang di dalam ingin membuktikan. Tapi kan dia tuh nggak ujuk-ujuk naturalisasi Thailand. Dia semua dari zaman dulu gua timnas kecil ke sana udah ada training ground tuh di mana-mana. Udah ada berapa lapangan, udah ada ibaratnya udah nggak asal yang ya udahlah kita bisa naturalisasi kok jadi itu nanti aja ya kan nggak gitu kan, maksudnya naturalisasi oke kalau emang ada yang mau naturalisasi jalan, tapi kan yang dibenerin juga harus yang lain, harus ya mungkin klub-klubnya dari licensingnya, dari tempat latihannya, dari training groundnya mungkin yang ya gua nggak tahu federasi Thailand kan mungkin udah bagus gitu ya kita juga sebaiknya mungkin itu juga yang diperhatiin kompetisi usia mudanya, jadi benar-benar pilihan terakhir ya itu kalau ada yang mau naturalisasi tiba-tiba dia main di liga luar ya kenapa enggak gitu ya, apalagi dia masih bisa memilih. Tapi kan yang diutamakan misalkan si proyek lainnya dulu lah gitu. Toh kita juga nggak pernah menyalahkan pemain yang akhirnya memilih warga negara, silahkan gitu kan, dia juga punya hak kan dan kita tetap support dia, tapi kenapa gitu, kenapa jadi terus-terusan gitu, jadi keenakan tapi malah nggak dipikirin yang lainnya. Itulah berurutnya Inpres dan DBON, desain besar olahraga nasional ini dibuat detail dan transparan, jadi orang tahu sampai kapan kita. Emang sekarang nggak transparan? Enggak, karena pakai OHP. Aman pak. Jadi pakai kaca film jadi gelap gitu ya? Itu yang pengennya butuhnya itu, jadi orang tuh nggak akan kenapa sekarang, mungkin memang permintaan pelatih butuh buat AFF punya target, mungkin dia kalau nggak menang dipecat segala macam kan boleh-boleh aja, cuman desain itu loh yang kita nggak tahu, tiba-tiba ini gagal mau gimana lagi, apakah mau naturalisasi pemain-pemain asing lagi nih tahun depan gitu kan, tahun depan mungkin ada Asian Games, ada SEA Games lagi, ada AFF 2024 lagi gitu kan, itu sih pertanyaan-pertanyaan itu yang memang butuh dijawab, cuman sebenarnya ya pro kontra karena banyak yang sukses juga ada kayak Gonzalez segala macam, itu termasuk yang oke lah. Pindah warga negara kayak Badim juga cukup pernah membawa timnas mencapai runner up, atau pemain-pemain yang ibaratnya pemain asing jadi warga negara kayak tadi Taloko, atau mungkin yang pindah warga negaranya memang dibutuhkan negara juga banyak. Cuman banyak juga yang kasarnya mubazir nih, bahkan sekarang ada yang terlunta-lunta lah, main di timnas nggak bisa waktu itu, main di sini juga nggak dipakai karena nggak dapet tim, balik ke sana juga nggak jadi apa-apa, jadi malah jadi sengsara buat pemainnya juga gitu. Karena ada juga pemain basket karena dia nggak bisa main di sini,
dia juga nggak bisa main di luar karena warga negara Indonesia. Udah Indonesia ya. Jadi di sana juga gua kalau ambil pemain asing mau ketahuan mending dari yang lain gitu. Nah, atau ambil lokalnya karena levelnya dianggap sama gitu kan. Jadi kasihan si orang ini meskipun ketika dia jadi WNI hak dan kewajibannya sama kita juga gitu. Dia nggak bisa menuntut lebih, saya harus dapat fasilitas ya sama kayak kita BPJS juga kasarnya gitu. Harusnya seperti itu sih. Ya makanya apa ya? Yang kita nggak tahu kan selama ini mau sampai kapan naturalisasi dan ya tujuannya gitu harus jelas kan. Karena kayaknya kita selama naturalisasi belum kelihatan juga sih efek jelasnya. Karena kita belum pernah juara sih. Cuman secara permainan ya kira ya termasuk ada beberapa yang oke lah kayak Lili Pali, Gonzales kalau kita lihat ya. Iya itu sih pasti ya secara nggak langsung. Memang secara prestasi angkat piala belum pernah. Karena kan di undang-undang juga dibilang ya kalau pemain ini berprestasi untuk Indonesia kan ya mungkin kayak dia main di luar terus dia bawa nama Indonesia dan dia emang main reguler ya udah gitu. Oke, kita undang dia. Cuman kan itu yang jadi pertanyaan juga sejauh apa sih prestasinya gitu kan? Apakah dia harus berprestasi di luar atau berprestasi di sini? Itu yang kita masih nggak tahu. Iya, kan masalah sekarang kan si Jurgen Ahmad kenapa cuma main di Malaysia gitu kan sebenarnya ya sangat subjektif jadi ya kalau kayak gitu memang cukup sulit lah apakah harus main di Eropa seperti akan berkutan kan akhirnya itu tergantung pilihan. Nah ini yang perlu rancangan besar itu lah. Ya supaya nggak mubazir sebenarnya kan Ji. Siap. Betul. Jadi ya udah sih karena ya, kita nggak bisa nahan juga ya silahkan memang tapi kan kalau bisa efektif aja gitu naturalisasinya karena banyak juga yang terkatung-katung sekarang. Banyak. Jadi mau balik ke sana juga dia udah jadi warga negara sini. Mau main di sini juga udah ya mungkin umur usia yang akhirnya dia jadi bukan pilihan lagi. Apalagi dia ya yang pakai anak muda lah gitu kalau emang kualitinya itu. Balik lagi kan sebenarnya ke kompetisi. Kalau memang kita kompetisi pembinaannya grassroots-nya semua baik dan lain-lain mungkin naturalisasi akan jadi pilihan-pilihan nomor sekian gitu karena ya dianggap udah siap udah apa kasarnya udah nggak butuh gitu. Walaupun butuh juga di pos-pos yang memang kita kurang gitu. Ya kayak posisi kita balik memang subjektif ya cuman ya kita punya semua posisi yang oke kok paling cuma striker memang karena hampir semua klub Liga 1 coba pakai pemain asing. Jadi pemain lokalnya nggak cukup banyak. Beda dengan 10-15 tahun lalu. Apa mungkin ada yang mau ngakalin juga? Wah, gue bisa dapat fisik asing tapi paspor lokal. Ya kan nggak tahu, maksudnya kan bisa aja ya. Oh, nih si Fulan ini bisa nih. Fulan lu kayak agama Fulan. Kayaknya bisa nih dia udah lama nih ini nih. Udahlah, kita support gitu kan. Itu maksudnya yang ambil pos-pos yang memang kita butuh lah kan posisi yang kita kurang tuh playmaker, striker memang karena kebanyakan pemain asing lah. Itu kan emang mau nggak mau nyangkut pola main juga lah. Kalau dulu kan 2 striker tuh pasti ada satunya lokal lah. Makanya dulu striker kita gacor-gacor lah dari Kurniawan, Bimas BP, Ilham Jaya Kusuma. Tapi kan itu kalau kompetisinya kita siap, ya udah ada pasti kan gitu. Pasti kan akan lahir dari kompetisi karena kan ya pemain akan lahir dari kompetisi yang bagus gitu. Ya mungkin dengan jadwal yang padat kan semakin padat semakin bagus menurut beberapa pihak gitu kan. Tapi ya saya nggak tahu secara kualitasnya akhirnya gimana. Ujung-ujungnya cedera atau gimana kan ya itu inilah berbeda pandangan lah. Tapi bisa gue contohin gitu ya kalau gue sebut Persebaya. Dari Persebaya tuh nggak pernah kehilangan pemain karena dia punya turnamen internal biasa. Contohnya dari situ aja, contoh kecil ya. Salut gitu sama Persebaya. Kalau kita lihat nih, kita tarik garis, dia pernah main internal. Berarti kan udah jadi, ini loh udah membuktikan gitu. Tapi sayangnya suka nggak ya udah nanti aja lah. Kita mungkin lebih fokus ke yang ada uangnya mungkin ya. Kita nggak tahu, mungkin kan dianggapnya liga internal kayaknya kurang seksi nih untuk jadi pemasukan atau gimana ya. Tapi udah banyak sih harusnya sekarang banyak orang tua yang udah support anaknya untuk SSB di mana, kota mana, berjam-jam harus latihan. Beda lah sama zaman kita dulu lah gitu. Zaman saya maksudnya. Itulah ya, maksudnya naturalisasi ini kan ya ada untungnya pasti. Ada untungnya. Tapi memang ada juga efek jangka panjang yang kurang baik bagi kita lah, bagi timnas, bagi pemain-pemain lokal. Kalau dari pemain sendiri gimana?
Pernah ada yang curhat nggak soal naturalisasi? Ya karena itu banyak yang naturalisasi tapi tidak untuk kepentingan timnas, jadinya slot-slot pemain lokalnya ketahan gitu loh. Karena jadi pemain asing itu jadi sebagai pemain Indonesia gitu, WNI, dan dia tidak mengambil kuota 4 pemain asing, dan potensi pemain lokal ini jadi nggak bisa berkembang gitu loh, karena mereka merasa tersisih lah dengan secara instan. Tersisih secara instan tuh nggak enak kan karena ini yang perlu perlu desain jelas, DBON yang jelas, turunan dari Inpres itu perlu tahu berapa banyak sih yang kita perlu naturalisasi, berapa tahun sih, programnya, targetnya di mana. Itu kan yang perlu disampaikan. Kalau target kita adalah Olimpiade di tahun 2030 gitu. Target kita Piala Dunia di 2045. It's okay, kita butuh 50 naturalisasi setiap tahun berapa. Itu kan harus merancang itu yang memang nggak jelas. Jadi situasional kita, kadang begini ditolak gak jadi, kadang begini disupport jadi, gitu-gitulah. Itu yang ya, mungkin apa ya, dianggap terlalu mudah gitu untuk naturalisasi. Sebenarnya mudah nggak? Membantunya? Karena sepak bola begitu seksi, begitu banyak sorotan, jadi setiap proses tersorot. Tapi secara mekanisme administratif tidak akan pernah mudah untuk menjadi naturalisasi, karena bertahun-tahun baru ada 11 syarat yang dilengkapin. Nah itu tetap sebenarnya nggak mudah sih, cuman ketika ada yang mengendorse beberapa langsung level menteri kan, ya jadi lebih mudah aja, lebih cepat lah gitu loh, lewat jalur tol gitu loh. Iya kayak sejujurnya gue pribadi sih ngerasa ya ini kan haknya dia juga kalau menjadi warga negara Indonesia, tapi kan ada aturan-aturan yang harus dia harus dia penuhi dulu. Cuman yang jadi pertanyaan, mau sampai kapan ini jadi salah satu proyek yang diutamakan gitu. Maksudnya ya boleh kalau mau ada naturalisasi ya silakan, tapi harus dipikirin juga yang lainnya, kompetisi usia muda. Untuk apa kita kurangnya striker, gimana caranya untuk dibikin supaya kita bisa banyak striker misalkan. Atau kita kurangnya apa, pemain tengah yang jadi playmaker, ya gimana caranya kita ciptain pemain yang bisa jadi playmaker. Itu kan sebenarnya dari kompetisi. Mungkin ditarik lagi ke klub licensing-nya udah lebih jelas, akademinya. Jadi ibaratnya yang dari luar pun daripada udah mendingan main di Indonesia karena memang levelnya udah lebih bagus gitu. Udah naik kelas gitu daripada ya dia harus ke sana. Ya banyak juga kan yang bilang di sana cuman di klub bawah gitu atau gimana ya. Tapi kan dari pemainnya sendiri nganggap ya di sana lebih bagus gitu. Ya gimana, susah jadinya ada yang nganggap ngapain di sana. Ya makanya balikin lagi ke klubnya dan ke federasinya mungkin dan ke liganya. Ya di sana dianggap lebih bagus levelnya semua. Ya wajar aja kalau dia milih di sana kan. Kita nggak bisa nahan-nahan dia juga, ya lu ngapain di sana. Itu sih kalau gue jadinya ngelihatnya ke ya kompetisinya lah dibagusin gitu. Kualitas kompetisinya lah dibagusin. Ya mungkin perbanyak lagi lah pelatih yang memang top level gitu kan. Ada juga kan dulu sempat yang buat apa pelatih asing kalau ini, tapi ya mungkin dianggap ya masih kurang gitu pelatih lokal, walaupun kita sekarang udah lumayan banyak juga gitu kan pelatih lokal. Itu sih jadinya jangan ngelihat naturalisasinya oke, kita nanti tenang aja bisa naturalisasi, kita udah nyari, tapi dilupain di negaranya sendiri lu harus ngapain. Ya nggak, paling nggak kan kita bisa kolaborasi sebenarnya kan untuk ngebahas oke nih baiknya gimana nih ya, seluruh stakeholder dari pelatih, dari pemain, dari mungkin klub. Iya, sama diskusi lah. Klub dengan pembinaan grassroots-nya sih yang diharapkan jadi ujung tombak mestinya. Bener. Ya kalau kita lihat di Twitter kan banyak juga yang ya inilah pembinaan usia mudanya makanya dibenerin gitu. Jadi udah nggak usah sibuk-sibuk nyari dari luar. Ya tuh sampai sekarang nih nggak ada. Jadi mau gimana, mau nggak mau kan tetap harus nyari dari sana gitu kan. Dianggap belum cukup gitu. Mungkin dari Gocha ada tambahan? Aku mau nanya ya, bagaimana menurut bapak-bapak di sini tanggapan bahwa tadi kan pembinaan usia muda, pemain seperti misalnya dilahirkan oleh eranya Sintayong dari kecil-kecil pindah ke U besar ya kan, nanti sudah selesai timnas mereka kan pasti berkompetisi, ya kan. Nah, pendapat bagaimana menurut bapak-bapak ini nih, pendapat yang mengatakan bahwa kompetisi ini sebenarnya yang merusak si pemain ini, karena di kompetisi ini mereka belajar banyak hal yang tidak diajarkan di timnas yang seharusnya. Contoh misalnya ya, terlalu padat jadwalnya, mungkin faktor wasit dan faktor-faktor yang lain gitu. Jadi energinya sudah tidak sama seperti saat mereka dibina di timnas kalau sudah kompetisi. Bagaimana menurut? Jadi menurut, kadang
level di luar negeri aja kan pelatih tuh suka jadwalnya padat, gue mau ngelatih si pemain juga nggak cukup, itu aja dengan kompetisi yang levelnya naik lah. Apalagi di kita yang ya mungkin belum cukup baik pengelolaannya, terus latihan juga belum cukup gitu, jadinya kan gimana kita mau terbang tapi semua itu belum cukup karena ya kuantitas yang dipikirin ya kan, kuantitas tapi quality-nya nggak dipikirin. Kemarin jujur aja gue sempat ngobrol sama beberapa pelatih, lu gimana persiapan untuk musim ini? Ini gue nggak enak lah untuk nyebutin. Dia bilang, sebutlah. Guardiola. Ya akhirnya dia bilang, gimana persiapan untuk liga? Kita nggak bisa persiapan. Loh kenapa? Ya kita lagi pre-season, kita udah disuruh ini, nggak cukup. Akhirnya cuma recovery, meeting, latihan persiapan game. Itu kan yang mungkin yang jadi perbedaan pelatih yang Eropa nih baru datang, Thomas Doll. Dia mah ya udah gitu, pemain dia cuma main doang kan, Doll kan. Akhirnya ya dia udah pemain muda main, tapi tim utamanya tetap serius. Pemain utamanya ya dia latihan apa yang emang nanti dia jadi targetnya nanti di liga gitu. Mungkin gini, short termnya kalau kejadian saat ini adalah si pemain timnas, level timnas ini di short term ya dikirim sebanyak-banyaknya keluar, jadi tidak mengalami apa yang terjadi di sini. Pasti dia akan tertekan di sana dan balik levelnya Irfan Bahdim, Andik level Malaysia pun ketika dia 2016 ini keren lah, maksudnya dia punya tekanan beda. Itu short term, tapi mid term atau long termnya perlu ada filosofi yang sama dari skema bermainnya. Dari ya kan kita sebenarnya punya Villanesia itu ya itu nggak tahu bisa apa nggak, cuman sistem itulah dari pelatih timnas sampai pelatih pelatih klub-klub tuh sinkron, meskipun agak sulit, makanya ini long term. Ya levelnya kayak misalnya Jerman tuh nggak pernah mau pakai pelatih non Jerman karena dia pengen strukturnya main timnas Jerman sama kayak klub. Akhirnya dia memproduksi banyak pemain-pemain di level klub, meskipun akhirnya kayak Munchen segala macam pakai pelatih luar. Ya Munchen berbeda lah dengan lain, tapi kayak levelnya klub-klub lain ya, Leverkusen, terus misalnya yang lagi naik Leipzig itu kan dia ngikutin format si filosofi sepak bola negaranya, tapi ini butuh diskusi politis panjang juga untuk bareng. Tapi makanya short termnya si pemain at least dari 11 dari 22 30 ini menurut gue setengah dikirim keluar lah. Jordi Amat tetap di ini, menurut dia ya udahlah kualitas klubnya dia di atas klub sini gitu. Ya nggak tahu, mungkin dia berpikir karena banyak lapangan juga misalnya ketika level timnas kan pasti main di level lapangan GBK lah, kasarnya rumput terbaik di negara itu. Dia ujuk-ujuk main di level stadion di atau di luar Jawa berat, dia nggak akan bisa passing kayak di level timnas, itu kan merusak juga gitu. Tapi benar, maksudnya kan jadinya kayak ya sekarang kita lihat lah yang sekarang lah, Sintayong dia ya udah itu pemain main di luar biarpun benar karena dianggap kalau gue taruh di klub kondisinya takut menurun. Satu kualitas dari klub-klub itu sendiri, mungkin kalau di timnas dia dapat sports semualah science dan lain-lain, tapi pas di klub jadi menurun gitu. Sedangkan performanya dia kan harus ada di top level terus kan. Dia nganggapnya ya klub, mungkin dia juga udah tahu ya klub di sini standarnya seperti itu ya. Kita juga mungkin sama-sama tahu lah beberapa klub oke, standarnya luar biasa, tapi masih banyak juga klub-klub yang belum siap lah gitu untuk dianggap dia sebagai klub yang top walaupun dia udah ada di Liga 1. Itu mungkin pandangan dari pelatih juga yang lihat ya dia akhirnya ya lebih baik main di sana daripada dia main di sini, walaupun even itu ya kayak Asnawi dia main di Liga K2-nya gitu. Mungkin kalau ya dia dianggap ya K2 di sana standarnya udah jauh banget gitu dibanding yang di sini gitu kan. Jadinya si level si pemain itu juga tetap terjaga. Takutnya balik ke klub kayak beberapa klub yang waktu itu kita visit nggak ada kesehatannya, nggak ada gitu. Ya itulah yang menurut gua akhirnya si pelatihnya ya udahlah lu pelatih timnas gitu ya, yang di sana dia di sini juga standarisasinya masih rendah. Mungkin gini, PSSI perlu punya semacam rancangan, nggak hanya mengikuti apa yang dibuat Inpres dan DBON kementerian, tapi dia punya rancangan berapa tahun dia harus naturalisasi, apa program dan targetnya ke depan, dan disampaikan, dan apa yang disampaikan harus diimplementasikan sehingga fans atau supporter atau publik bisa menyadari, bisa mengamini, bisa mensupport kebijakan-kebijakan itu. Jangan hanya sekedar dilontarkan sesaat hanya untuk target di depan mata yang sifatnya di bawah setahun. Nah ini yang perlu menjadi catatan bagi PSSI buat ketika mengambil kebijakan,
perlu disampaikan secara utuh dan transparan itu sih. Balik lagi ya kalau gue lihat, gue sebenarnya sering lihat Jepang gitu. Jepang dia ada ini sama Brazil ya, banyak kan atlet yang Brazil ke sana gitu. Walaupun emang itu mix, iya gitu ya, apa punya darah gitu. Tapi kan yang dia perbaiki akhirnya kompetisinya. Iya bener kan, yang dia perbaiki terus sampai event sekolah di Jepang aja tuh bisa keren banget. Jadinya kan nyari atletnya lebih mudah. Ya untuk kita ngomong untuk dia nggak ada, ya udahlah gitu orang luar oke, tapi kita punya ini sendiri gitu. Kita punya proyek sendiri untuk Jepang nanti harus ada di Piala Dunia tahun berapa gitu. Itu kan awalnya mungkin dia belajar dari kita kompetisi. Akhirnya sekarang J-League kalau dilihat mah udah ya ampun. Iya kan, udah top Asia gitu. Bahkan ya pemain-pemain dunia pun akhirnya mau main di Liga Jepang. Karena kenapa ya? Karena kualitasnya baik. Ya semua standarnya udah luar biasa gitu. Ya akhirnya timnasnya juga ujung-ujungnya apa? Ke tim nasional gitu kan Ji. Kalau nggak ujuk-ujuk ya udahlah nih broadcasternya ada duitnya segini, tapi nggak dipikirin ujungnya nanti untuk ke timnas ya. Padahal kan yang harus dipikirin kan ke situ juga. Jangan sampai padat, cedera nggak bisa dipakai timnas. Ya buat apa gitu? Kan ujung-ujungnya kompetisi kan nyari pemain terbaik untuk ada di tim nasional gitu kan salah satunya. Itu sih yang menurut gue selama ini kita kurang ke situ gitu. Ya memang ya gue tahu ini bisnis, tapi kan nggak selamanya juga untuk ya ke situ gitu. Lo harus mikirin juga untuk tim nasionalnya. Gitu sih. Tapi kita berharap ke depannya ini jadi pilihan sekunder lah ya. Gitu ya. Kita berharap kan semua kualitas liganya, kualitas klubnya itu udah bisa melahirkan pemain-pemain yang ya mungkin nanti pemain naturalisasinya nggak kita cari, tapi emang merekanya yang mau kesini gitu. Merekanya yang mau pengen untuk aku pengen milih jadi warga negara Indonesia nih. Gitu. Jadi kitanya juga akan bisa lebih selektif kan, nggak asal-asal ujuk-ujuk oke. Tapi kita ya yang perlu aja gitu kita naturalisasi itu sih. Dari lu gimana begini? Cukup. Yes, jangan lupa like, comment, dan subscribe APPI TV untuk berita sepak bola lokal dan mancanegara. Saya Angki. Saya nggak mau nyebut nama karena kalau saya sebut nama gampang dicari. Pamit. Bocah. Sampai jumpa.